Sudah menjelang hari peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kenapa sebagian umat Islam kok mengadakan peringatan Isra Mi'raj? Karena Isra Mi'raj ini kejadian yang langka yang belum pernah dialami oleh siapapun kecuali Nabi Muhammad. Dan di antara tujuannya adalah mengingatkan kepada kita tentang betapa pentingnya ibadah sholat. Sehingga di mana-mana ada peringatan Isra Mi'raj. Jadi kalau peringatan Isra Mi'raj, Waalaikumsalam. Kalau peringatan atau acara Isra Mi'raj itu adalah tradisi, ya, tradisi. Karena tradisi atau adat setiap daerah beda-beda caranya. Setiap kampung beda-beda caranya. Karena apa? Karena itu tradisi. Tetapi karena di dalamnya itu ada tujuan yang mulia, di dalamnya ada tujuan yang bagus, cuma dikemas saja dengan sebuah acara, maka kegiatan itu nilainya akan menjadi nilai ibadah. Isra Mi'raj kalau di sini membaca hikayat, ya, hikayat cerita. Apa manfaatnya? Manfaatnya yang namanya mendengarkan ceritanya Nabi, manfaatnya tentu akan ada banyak pelajaran di sana. Di antara hal-hal yang ditampakkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad terkait dengan orang yang menerima pahala dan orang yang menerima siksa. Di sana juga dijelaskan keindahan alamnya Allah Subhanahu wa taala yang dilewati dan disaksikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau di Jawa lain lagi Isra Mi'raj. Di tempat saya kalau Isra Mi'raj itu mengadakan sebuah acara pengajian akbar, pengajian umum, datangkan seorang kiai, ulama, mubaligh, pengajian dalam rangka Isra Mi'raj. Isinya apa? Ya namanya pengajian, ya isinya ya kan? Ya ngaji. Apakah ada manfaatnya? Ya pasti ngaji gue. Nah kita saat ini ngaji, kita peringati Isra Mi'raj dengan ngaji. Ceritanya Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Cuma bedanya kalau hikayat dibaca di masjid ada jajannya, kalau di sini nggak ada jajannya. Itu aja bedanya. Ya. Kalau di Jawa sana acara Isra Mi'raj ada jajan macam-macam, apalagi yang khusus itu tamu-tamu khusus jajannya milih. Sudah itu pulangnya masih dibawahi berkatan. Kalau di sini pulang bawa ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhanalladzi maha suci zat asra yang telah menjalankan bi'abdihi, menjalankan hambanya. Di sana hambanya adalah baginda Nabi Muhammad. Lailan, di malam hari. Maksudnya lailan ini dimanain ba'dul lail, tidak semalam suntuk, cuma sebagian malam saja. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang mana alladzi yang diberkahi di sekelilingnya, yang linuriyahu supaya melihat min ayatin dari tanda-tanda kebesaranku. Jadi Nabi Muhammad diisrakan biar Nabi Muhammad itu melihat dan memberikan kabar kepada kita tentang tanda-tanda kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
zat yang maha mendengar lagi maha basir. Itu bahasa Jawanya itu waspodo, bahasa melihat ya. Waspodo itu apa ya basir ya? Waspodo awas itu ya, melihat tapi betul-betul jeli melihatnya. Jadi Allah itu melihat kita dan betul satu persatunya Allah itu tahu. Kalau yang enggak al-basir cuma melihat saja. Saya naik motor, naik motor ke ujung. Ditanyain, di pertigaan apa ada orang jual bakso enggak? Enggak tahu. Nah gitu ya. Ya lihat tapi enggak perhatian gitu. Kalau al-basir Allah melihat dan sedetail-detailnya melihat. Jadi waspodo, bukan waspada. Waspodo itu lain lagi. Nah, ini salah satu dalil yang menjadikan umat Islam wajib percaya adanya Isra-nya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib hukumnya. Orang yang tidak percaya Isra-nya Nabi kafir. Nah, ya, percaya saya Nabi Isra kafir. Kenapa? Karena sama dengan tidak percaya kepada Al-Quran. Cuma cara percayanya itu kadang beda. Ada yang mengatakan Nabi itu Isra-nya hanya rohnya saja, jiwanya saja, badannya enggak. Ada yang mengatakan ya sama rohnya, ya sama jasadnya, seperti itu. Beda-beda pendapat. Tapi pendapat yang paling masyhur adalah Rasulullah Isra Mi'raj memang dengan badannya dan dengan rohnya, dengan jiwa dan raga berangkat bersama-sama. Ceritanya panjang Bu ya Isra Mi'raj, apalagi ibu-ibu yang biasa dengerin kitab hikayat itu panjang sekali. Sebenarnya kitab hikayat ini Bu ya, perlu ada perubahan. Apa perubahannya? Perubahannya itu harus dirubah. Dirubah kitab hikayatnya itu harus bahasa Bali, terjemahannya bahasa Indonesia. Kitabnya bahasa Melayu, bahasa Indonesia kuno, terjemahnya bahasa Bali halus. Bahasa Indonesia kunonya nggak ngerti, diterjemahkan dengan bahasa Bali sama-sama nggak ngerti. Ini ya. Saya kalau udah denger hikayat itu senang. Senangnya apa? Senang nadanya aja. Padahal sing tawang. sing tawang abu-abu. Apalagi yang mendendangkan ya. Ini lagunya enak, kayak orang-orang ujung itu enak. Itu senangnya. Senang cuma nggak ngerti. Itu sebenarnya isinya bagus ya. Memang saya bahasa Melayu kuno itu agak bingung, kalimatnya agak bingung. Di sini ada kitab Qissatul Anbiya yang bahasa Melayu. Saya sedikit paham, tapi kadang masih ngeraba-ngeraba. Saya mendingan bahasa Arab sekalian enak daripada bahasa Melayu, agak bingung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diceritakan Rasulullah pernah bersabda, lama kanat lailata usriya bihi wa ana bi Makkatin bainan naumi wal yaqadati. Kata Rasul, di malam saya diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berada di Mekah. Waktu itu setengah tidur. Jadi di antara tidur dan bangun. Jadi enggak tidur sekali. Ja'ani Jibril. Kemudian datang kepadaku malaikat Jibril. Faqala. Malaikat Jibril ngomong, ya Muhammadu, hei Muhammad. Fakumta. Faida Jibrilu. Fakumtu. Faida Jibrilu. Wa ma'ahu Mikail. Ya Muhammad. Fakumtu, maka saya berdiri. Tiba-tiba saya lihat ternyata Jibril itu tidak sendirian. Jibril bersama dengan malaikat Mikail. Dua malaikat. Faqala Jibril li Mikail. Kemudian malaikat Jibril ngomong sama Mikail, Aktini
batosat mimma'i zamzamin likai adharu qalbahu wa asrahalahu sadrahu. Mikail, tolong ambilkan saya ember isi air zam-zam. Saya mau bersihkan hatinya Muhammad dan saya akan luaskan hatinya. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu mau ketemu sama Allah, dibersihkan dulu hatinya, dibersihkan, diluaskan dadanya. Kalau kita membersihkan ini ketika mau ketemu sama Allah, yakni ketika kita sholat, kita bersihkan badan kita dari najis, badan kita dari hadas, kemudian berusaha membersihkan hati. Rasulullah juga gitu, mau ketemu sama Allah dibersihkan dulu hatinya, diluaskan dadanya. Qala alaihi salatu wassalam fasaqqa badni wa ghasalahu salasa marratin wa qad ikhtalafa ilayhi Mikaila bisalasi tuswatin mimma in fasaraha sadri wa naja'a ma kana fihi min hillin wa mala'ahu hikmatan wa muliahu hikmatan wa ilman wa imanan wa khatama baina katifaihi bi khatamin nubuwati. Kemudian malaikat Jibril membelah perutku. Nah, ya. Jadi pada saat itu masih belum ada dokter bedah, itu belum ada, operasi zaman itu belum ada. Rasulullah sudah mengalami dioperasi, dibedah oleh malaikat, kemudian disiram 3 kali, kemudian setelah seperti itu yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dadanya menjadi luas, hilanglah penyakit yang namanya unek-unek. Apa unek-unek itu, Bu? Unek-unek, Bu, ya. Unek-unek kirain bahasa Jawa, unek-unek itu. Ini saya mau mengeluarkan unek-unek saya. Unek-unek, makanya Rasulullah tidak punya unek-unek, Bu. Tenang hidupnya. Orang kalau banyak unek-uneknya itu biasanya itu gampang kena penyakit, Bu, ya. Unek-unek, ya. Perasaan-perasaan, tidak tenang, ya. Kalau Rasulullah tidak pelong hatinya, ketemu sama siapa saja, kalau udah mukanya senyum, hatinya senyum Rasulullah, pelong. Dibersihkan semua penyakit yang namanya unek-unek. Kemudian Rasulullah itu dipenuhi jiwanya dengan hikmah, dengan ilmu, dan dengan iman. Dan kemudian Rasulullah wa khatama baina katifai bi khatamin nubuwati. Kemudian baunya Rasulullah disestempel. Ada stempelnya. Saya tato lah gitu ya. Ya bukan tato yang sekarang gitu ya. Dari malaikat disestempel apa? Bi khatamin nubuwati, itu stempel kenabian. Semua nabi punya stempel kenabian, ya. Nabi dari dulu Nabi punya tanda kenabian di pundaknya, di bahunya. Kalau sekarang ada orang ngaku jadi nabi, lihat baunya ada stempelnya apa enggak? Nabi Musotek gitu ya. Enggak tahu sekarang hidup enggak orang gitu ya. Ngaku jadi nabi ada stempelnya enggak gitu. Summa akhadha Jibrailu biyadi hatta inta ila saqayati Zamzam. Faqala li malik a'tini bi dhanubi mimma Zamzam aw min ma'il kausar. Wa qala li tawaddu'a fatawaddatu. Kemudian malaikat Jibril memegang tanganku. Kemudian saya diajak mendekat ke sumur Zamzam. Kemudian di sana malaikat membawakan air, mungkin seceret apa ya. Kemudian air Zam-Zam, ada yang mengatakan itu pakai air Zam-Zam atau itu air Ma'ul Kausar atau air surga, air yang ada di surga. Kemudian malaikat Jibril ngomong kepadaku, Muhammad, berwudulah kamu. Maka kemudian saya berwudu. Summa qala intolik ya Muhammad. Muhammad berangkat. Nabi Muhammad gak ngerti kalau mau diajak jalan. Fakultu ila aina. Mau kemana Jibril? Kita mau berangkat kemana? Faqala ila rabbika wa rabbi kulli syai'. Berangkat ke Tuhanmu dan Tuhannya seluruh alam. Fa akhadha bi yadi wa akhrajani minal masjid fa idza ana bi buraqin fawqal himar wa dunal bihal.
Kemudian saya diajak keluar ke masjid. Ternyata di luar masjid sudah ada hewan yang namanya buruk. Buruk ini ya jangan digambarkan buruk kayak kuda terbang, wajahnya perempuan, Bu ya. Mungkin ibu-ibu masih ingat dulu ada gambar dijual ya. Kuda terbang wanita, Nabi naikin cewek. Ini pelecehan namanya itu. Kata guru saya, jangan percaya, itu tidak boleh, itu pelecehan. Saya mana masa Nabi naik kuda wanita. Jadi kendaraan buruk, dan buruk ini Bu ya, di bumi ini yang pernah punya kendaraan buruk ini ada 3 nabi. Yang satu baginda Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim naik buruk. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim punya istri, satu di Palestina, satu di Mekah. Nyambangnya kalau nggak naik buruk ya, jalan kaki 4 bulan baru nyampe jauh Palestina sama Mekah. Nah, Nabi Ibrahim itu dianugerahi buruk. Juga Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu turunnya di India. Ada yang mengatakan di Sri Lanka, sekarang Sri Lanka. Karena di sana ditemukan bekas tapak kaki Nabi Adam yang ada di batu. Jadi di sana ada putih tapak kakinya. Kemudian Nabi Adam tinggal di sana. Kemudian pertama kali yang dicari oleh Nabi Adam adalah disuruh nyari Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dari dulu sudah ada, Bu ya. Ka'bah itu Nabi Ibrahim bangun cuma nyari sisa-sisa yang hancur karena banjir zamannya Nabi Nuh. Jadi dari dulu pertama kali bangunan di muka bumi ini adalah bangunan Ka'bah. Gitu ya. Ini apa ayatnya? Inna awwala baitin wudi'a linnas lilladzi bi Bakkati mubarakan wa hudan lil alamin. Ini dalil bahwa pertama kali bangunan yang dibangun oleh Allah di muka bumi ini adalah Ka'bah yang penuh dengan barokah. Jadi Ka'bah itu barokah, Bu ya. Yang namanya barokah itu namanya ziyadatul khair, akan bertambah kebaikannya. Maka di Ka'bah itu dari sisi mana saja barokah. Ada orang orang haji, orang dari India. Orang dari India haji, jadi tangannya ditempelkan di tembok Ka'bah, diusap-usapkan, pindah lagi diusap. Pokoknya tangan ulus-ulus di Ka'bah diusapkan, di Ka'bah diusapkan itu. Ada ulama yang ada di sana melihat, dipanggil, sini kan. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Nabi tidak pernah mencontohkan seperti itu. Kamu melakukan, tidak ada syariat seperti itu. Kata orang India, Pak, saya ini jauh tinggalnya di India, tumben-tumben saya ke sini. Ini kalau saya pulang belum tentu bisa kembali ke sini lagi. Saya nggak tahu di mana tembok ini yang pernah disentuh Nabi, saya nggak tahu. Jadi saya sentuh semuanya, siapa tahu pas salah satunya pernah disentuh sama Nabi, saya sentuh. Jadi tembok yang pernah disentuh Nabi saya sentuh, saya berharap saya dapat berkah dari kemuliaannya Nabi, saya dibebaskan dari siksa neraka. Dipikir sama ulama ini, benar juga kamu ya, saya ikut-ikutan dan akhirnya kiainya ikut-ikutan ya. Ini emang Ka'bah itu barokah. Tapi ada yang memang yang lebih, misalnya di antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad, namanya Multazam. Sana barokah, termasuk tempat mustajab. Ada yang di pojokan Rukun Yamani. Ada yang di bawah pancoran emas. Di mana itu, Bu ya? Ya nanti ibu sana lihat, Bu ya. Nanti saya amin. Saya cuma bisa cerita aja, Bu ya. Bu Haji Jamiah paham ya. Minta doanya, Bu ya, mudah-mudahan saya dikasih lancar. Ini saya proses pendaftaran ini, perangkatan persyaratan masih di Istitoah kesehatan masih belum. Teman-teman yang lain sebagian sudah selesai semua. Jadi saya masih belum di kesehatan, makanya satu kemarin saya ke rumah sakit, satu akan datang masih ke rumah sakit lagi.
biar istilah kesehatannya. Sekarang masih tiap hari disuntik Bu, nanti cus ini tiap hari disuntikin. Minta doanya Bu ya, mudah-mudahan Sabtu ini udah beres dan nama sudah masuk sebagai istitoah, kemudian saya tinggal melunasi. Karena sekarang kalau nggak istitoah nggak bisa melunasi Bu. Jadi istitoah dulu baru, kalau dulu melunasi dulu baru istitoah. Ya, makanya di Karangasem ada yang sudah pasti berangkat akhirnya gagal Bu, karena istitoah ada 3 orang, kasihan nggak lulus di kesehatan. Ibu-ibu terus sehat Bu ya, yang sudah daftar. Amin. Sehat. Amin. Yang belum daftar ya tetap sehat. Masa yang daftar sehat, yang nggak daftar biarin sakit ya enggak. Sehat semuanya. Amin. 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 Faqala irkab Muhammad, naiklah kamu Muhammad. Wa yatabatu Ibrahim alaihissalam alladzi kana yazuru alaihi al-baitul haram. Muhammad, berangkatlah kamu. Itu adalah kendaraan Nabi Ibrahim. Nah, diterangkan Bu ya. Ini kendaraan Nabi Ibrahim yang dulu Nabi Ibrahim itu kalau menziarahi Ka'bah, menziarahi Makkah menggunakan kendaraan itu. Faraqibtu, kemudian saya naik. Summa sar'a wa ma'u Jibril faqala anzil fasalli. Kemudian berangkat, senat naik, gitu aja Bu ya. Bentar naik, terus kata malaikat Jibril, anzil, turun. Turun dan sholatlah Muhammad. Qala fanazaltu, kemudian saya turun, wa sholaitu, dan kemudian saya sholat. Kana faqala Jibril, kemudian malaikat Jibril habis Rasulullah turun kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian malaikat Jibril bertanya, atatri aina sholaita? Muhammad, kamu tahu kamu sekarang sholat di mana ini? Qultu lah, nggak tahu Jibril, saya sholat di mana. Qala sholaita bi Thaibah wa ilaiha al muhajirata insyaallah. Muhammad, kamu ini sholat di Thaibah dan nanti kamu akan hijrah ke sini insyaallah. Sudah tahu Nabi Muhammad kalau mau hijrah. Jadi sudah tahu kalau Rasulullah itu calonnya diusir, itu sudah tahu. Memang setelah Isra Mi'raj ini Rasulullah nggak jauh hijrah. Karena setelah Isra Mi'raj ini kalau nggak salah nggak sampai setahun. Jadi Rasulullah terus kemudian hijrah. Summa sirna, summa qala anzil fasalli, fanazaltu wa sholaitu. Kemudian berangkat lagi ya. Baru berangkat turun lagi, turun Muhammad, sholatlah ke Muhammad. Saya turun kemudian saya sholat. Faqala atatri aina sholaita? Tahukah kamu Muhammad, kamu sholat di mana ini? Qultu la, tidak Jibril, saya nggak tahu sholat di mana. Qala sholaitu bi Turi Sina haitsu kallamallahu Musa. Muhammad, kamu ini sholat di Tur Sina, di mana disinilah dulu Allah ngajak bicara kepada Nabi Musa. Ya, tempat bersejarah Bu ya. Rasulullah disuruh sholat. Tempat bersejarahnya Nabi Musa menerima wahyu. Loh kok sekarang ada yang mengharamkan sholat di Gua Hira? Rasulullah aja disuruh sholat di tempat turunnya wahyu Taurat. Loh kok ada orang yang mengharamkan sholat di Gua Hira, tempat turunnya wahyu Al-Quran? Oh ini kan Bu ya. Ini yang kemudian menjadi dalil bahwa tempat-tempat bersejarah itu bagus sekali untuk digunakan sholat. Sholat apa? Kalau nggak ada waktunya, sholatnya sholat mutlak. Ya, sholat mutlak. Misalnya di antara Tuban sama Rembang, di sana ada namanya Pasujudan Sunan Bonang. Ya, ibu-ibu yang dulu pernah ikut ke Wali Songo ingat insya Allah. Pasujudan Sunan Bonang. Pernah nggak saya mampir ke sana ya? Oh enggak sih, enggak. Saya sama rombongan dari Jawa yang di sana ada batu tempat sujudnya Nabi Sunan Bonang ya. Sunan Bonang itu sujud selama pokoknya karena melakukan dianggap kesalahan padahal bukan kesalahan. Kemudian taubat sama Allah, nangis di sana, kuasa Allah. Tempat sujudnya Sunan Bonang di batu itu membekas tangan, kening, lutut sama kaki ya.
Nah kemudian orang yang ketika lagi sepi dia berusaha melakukan sholat 2 rakaat di sana, tidak apa-apa. Yang penting sholatnya kepada Allah, Nah kalau sholatnya sama batu ya nggak boleh, musyrik ya. Itu di mana saja. Oh ini dulu Nabi dulu pernah di sini, oh Nabi pernah di sini, kemudian dipakai ibadah sholat, nggak apa-apa. Yang penting sholatnya sholat sunnah mutlak. Ya kalau sholat sunnah mutlak itu boleh menyebutkan usholi sunnatan mutlaki boleh, atau boleh usholi sunnatan rakaataini lillahi ta'ala, udah cukup. Jadi sholat itu, karena sholat kapan aja diperbolehkan kecuali waktu-waktu yang nggak diperbolehkan, misalnya waktu kailulah itu nggak diperbolehkan, waktu menjelang maghrib nggak diperbolehkan, atau pas munculnya matahari itu nggak diperbolehkan. Mana? Summa sirna qala anzil fasolli fanazaltu fasolaitu qala atatri aina solaita fakultu la qala solaita bi baiti lahmin haisu wulida Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah berangkat lagi, disuruh turun lagi, Muhammad turun lagi, Muhammad sholatlah kamu di sini. Rasulullah kemudian turun dan sholat. Kemudian malaikat Jibril bertanya, kamu tahu gak Muhammad kamu sholat di mana? Rasul jawab, nggak tahu saya ini sholat di mana. Malaikat Jibril katakan, kamu sholat di Baitul Lahmin. Di mana? Baitul Lahmin ini tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Baitul Lahmin orang Arab, kalau orang Indonesia nyebutnya Bethlehem. Nah, ya. Bethlehem. Tulisannya Baitul Lahmin. Ya memang orang luar Arab yang bisa mengucapkan kalimat bahasa Arab ya hanya orang Islam. Kita nyebutnya Allah. Orang non Muslim di Indonesia nyebutnya Allah. Nah, gitu ya. Allah. Ya memang bahasanya seperti itu, Allah. Orang Arab nyebutnya Nabi Daud. Orang Eropa nyebutnya David. Nabi Yusuf, Yosef. Ya sama di sini Bu ya. Ahmad, Ama. Ahmad, Ama. Ada gitu. Lagi ditambahi lagi ada yang daerah, ada yang gebes, macam. Ya Allah. Oh ada yang tong. Ada yang openg, insya Allah punya ciri kan. Dan itu memang juga orang Arab dulu biasa nyebut ciri-ciri. Yang penting yang disebut ikhlas gitu ya. Sama dengan Sayyidina Umar dijuluki Abu Hafsin. Abu Hafsin apa? Bapaknya kalau lawar. Nah, tapi Sayyidina Umar ya senyum-senyum aja biasa gitu. Ya. Abu Bakar nama aslinya siapa namanya? Abu Bakar lupa ya. Siapa namanya lupa ya. Abu Bakar kan artinya kan bapaknya perawan Bu ya. Biar anaknya sudah nikah semua tetap aja dibilang perawan gitu. Karena satu-satunya istri Nabi yang dinikahi masih perawan, masih gadis itu Sayyidah Aisyah putrinya. Nah ini ya di Baitul Lahmin. Di sana Rasulullah sholat, di tempat kelahirannya Nabi Isa sholat. Ini juga menunjukkan bahwa tempat-tempat bersejarah itu memang boleh dikenang. Cuma sayang Bu ya peninggalan Rasulullah ini nyaris hilang. Hanya alasan menurut paham mereka ini tempat kemusyrikan. Harusnya tidak dihilangkan tapi diatur sebaik mungkin. Biar apa? Karena bekas peninggalan Rasulullah itu pasti akan menambah nilai keimanan. Misalnya peninggalannya Rasulullah masih ada bangunannya, itu akan menambah. Kita masih ingatkan waktu berkunjung ke Teboro ya, melihat kesederhanaannya rumah Rasulullah. Itu kita udah tersentuh, ya Allah, Rasul rumahnya seperti. Andai kata rumah asli Nabi itu ada, terjaga, kemudian ditutup dengan kaca biar bisa dilihat siapa saja. Kan tidak mungkin orang menyembah rumah, tidak mungkin. Tapi ketika melihat rumah Rasul, insya Allah para
pengunjungnya bisa nangis, membayangkan karena cintanya kepada Rasul. Nah, dulu beberapa tahun berapa Bu ya, itu tempat kelahirannya Nabi itu sebenarnya masih ada, tapi sekarang sudah nggak bisa di mana tempatnya nggak. Rumahnya Rasul, kalau rumah Rasul memang karena di sekitar Masjidil Haram memang udah pelebaran ya. Karena banyak yang nggak paham Ustaz. Banyak yang nggak paham. Itu dah. Jadi kasihan kalau dihilangkan, itu kasihan. Sehingga apa? Sehingga akhirnya peninggalan tempo dulu justru ada di nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Bahkan sisa gedungnya Korun itu ada masih. Yang ditenggelamkan oleh Allah nggak semuanya, banyak yang lebih banyak yang ditenggelamkan, tapi ada sisa-sisa bangunan yang ditetapkan sebagai kalau kita nyebutnya cagar budaya, Bu ya. Apa? Untuk mengenang bahwa cerita ini benar adanya, buktinya ini. Termasuk peninggalan rumah zamannya Nabi siapa? Nabi Soleh. Apa namanya? Yang di gunung batu di apa namanya? Lupa Bu ya nama. Ya di Kaum Samud itulah rumahnya, apa namanya? Sampai sekarang ada Bu. Dan yang berkunjung dari agama mana saja berkunjung. Dan itu kemudian diceritakan ini dulu kaumnya Nabi Soleh yang luar biasa, yang hebat, rumahnya batu-batu dipahat, tapi kemudian dihancurkan karena kedurhakaannya. Akhirnya ada nilai pelajaran. Sekarang Bu ya, kita ibu-ibu ke makam Bakek mau nyari makamnya Sayyidah Aisyah, nggak tahu. Sayyidina Utsman nggak tahu. Nggak tahu kenapa, semuanya sama, mesannya sama, gitu, nggak ada perbedaan. Akhirnya orang yang nggak paham nggak ngerti mana ini. Kalau di Maklah kita nggak tahu ini makam siapa itu, ini makam kakeknya Nabi Muhammad, ini makam istrinya Nabi Muhammad Sayyidah Khadijah, ini makam putranya Nabi Muhammad. Ya. Sayang sekali sejarah-sejarah bekas bukti sejarah itu banyak hilang. Kalau memang di sekitaran masjid memang maklum karena peluasan. Tapi sekarang katanya sih di hotel apa itu yang ada hotel Jam-Jam itu masih ditulisi Abu Bakar. Maksudnya di situ dulu rumahnya Abu Bakar. Itu masih ditulisi. Tapi sekarang udah di sekeliling Masjidil Haram itu sudah rata semua. Malah berdiri hotel-hotel namanya. Hotelnya lebih tinggi tinggi sekali hotel Jam-Jam itu. Bahkan saya pernah lihat itu orang jamaah itu tidak turun dari hotelnya, dia sholat di hotel karena melihat langsung orang pakai kaca-kaca gitu. Kemudian summa madaina hatta ataina baital muqaddasi falamma intahaitu faida ana bi malaikatin qad nazalu minas sama. Kemudian saya berangkat nyampe ke Baitul Maqdis. Nyampe di Baitul Maqdis, kemudian saya melihat para malaikat turun. Malaikat turun nyambut malaikat. Wa talaquni bil bisyarati wal karamah min indillahi ta'ala yaquluna. Mereka menemuiku dengan membawa abil bisyarah, memberikan kegembiraan dan memberikan penghormatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, "Assalamu alayka ya awal ya akhir ya hasir." Salam untukmu wahai Muhammad, orang yang pertama kali dan orang yang paling akhir. Qala qultu ya Jibril ma tahiyatum ya Jibril, mereka kok nyebut saya orang pertama orang terakhir, maksudnya apa? Qala innaka awwalu man tumshaku anu al-ardu wa an ummatika wa awwalu syafi' wa awwalu musfi. Muhammad, engkau adalah orang yang pertama kali bangkit dari kubur, dan umatmu juga pertama kali bangkit dari kubur daripada umat-umat yang lain. Ya. Dari kiamat besok bangkit dari kuburnya Nabi Muhammad dulu. Ada ceritanya sendiri, ya. Proses bangkitnya Rasulullah. Kemudian di antara
umat Nabi pertama kali adalah umat Nabi Muhammad. Wa awalu syafi, dan engkaulah Muhammad orang pertama kali yang bisa memberi syafaat. Wa awal musfa, dan umatmu yang pertama kali yang mendapatkan syafaat. Wa innaka akhirul anbiya, dan engkau Muhammad orang apa? Sesungguhnya engkau orang yang nabi yang paling akhir. Wa inal hasra bika wa bi ummatika, dan engkau Muhammad nanti akan digiring bersama dengan umatmu. Jadi ini maksud penghormatan dari para malaikat. Summa jawazna hatta intahaina ila babil masjid. Kemudian malaikat itu terus lewat aja jalan sampai nyampe lah Rasulullah ke masjid. Fa anzalani Jibril wa rabatu al-buraq fil hilqati allati kanat turbatu al-anbiya fiyya bi khitami min haridil jannah. Kemudian saya disuruh turun oleh malaikat Jibril dari buraq. Kemudian buraqnya itu diikat di luar masjid. Saya dulu mikir buraq itu kan bukan hewan, ya. Buraq itu saya pikir itu ya kendaraan apalah gitu. Buraq ternyata itu memang hewan, ya. Ya memang pada saat itu kendaraan hanya hewan. Ya, mungkin kalau sekarang ada Nabi Isra Mi'raj zaman sekarang boleh naik pesawat, ya. Zaman itu memang belum ada pesawat itu. Di mana buraqnya Nabi Muhammad itu diikat di depan masjid, di tempat yang biasa dulu para nabi mengikat kendaraannya di situ, mengikat hewannya di situ. Memang Masjidil Aqsa itu, Bu, masjid yang bersejarah. Tidak hanya sejarahnya Islam, sejarah nabi-nabi terdahulu. Jadi nabi-nabi dulu udah biasa di sana. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di daerah apa namanya? Antara Irak dan Syria. Apa dulu namanya? Lupa namanya. Pokoknya antara Irak ya, antara Syria ya, antara Turki. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan pindah ke Palestina. Ini jalan kaki, Bu, melewati Mesir, jauh sekali. Hijrah. Tujuan mana? Tujuan ke Palestina. Memang Palestina dari dulu memang tempat bersejarah. Termasuk setelah zamannya Nabi Muhammad pun Palestina ini tempat bersejarah, di mana Palestina yang namanya Gaza, kalau bahasa Arabnya nyebutnya Gaza, itu daerah tempat lahirnya Imam Syafi'i. Ya, jadi Imam Syafi'i lahir di sana. Memang tempat yang bersejarah itu. Tidak hanya sejarahnya umat Islam saja, dari dulu memang bersejarah luar biasa. Yang sebagian keterangan dalam hadis juga nanti inti dari akhir kekuasaan di akhir zaman ini pusatnya adalah ada di Palestina sana. Ya. Nanti kerajaan yang berkuasa di dunia di dalam kepemimpinan Imam Mahdi itu nanti ada di sana. Ya sekarang coba kita doa, ya. Kita doa aja mudah-mudahan selamat semuanya. Ya memang udah dibuat seperti itu. Ada seorang yang bertanya kepada Syekh Mutawakil Asy'arawi, bertanya, Syekh, kenapa sih orang-orang Israel kok nggak dihabisin sama Allah? Padahal negara sendirian di tengah-tengah negara Islam kok nggak pernah kalah, kenapa? Kok tetap dikasih hidup sama Allah, padahal ganggu terus sama orang Islam? Apa jawab Syekhnya? Kalau Israel dihabisin, lalu umat Islam di Arab ini jihadnya dengan siapa? Gitu. Jadi istilahnya ditetapkan oleh Allah biar apa? Menjadi jalan biar umat Islam yang takdirnya memang mati syahid di sana tempatnya. Ya. Kalau Allah mau melibas cepat sekali, ya. Itu kenapa kalau didiamkan? Ya ini urusan Allah dan itu rahasianya Allah. Rahasianya Allah. Apalagi tadi malam di berita itu katanya sudah bisa merebut, katanya nggak ada sama sekali. Lalu kemudian dia mau merebut Ka'bah dengan Madinah dengan Mekah, katanya mau direbut. Oh ini ya. Katanya orang Israel seperti itu. Luar biasa dengar berita Bu Haji. Nah, itu katanya. Tapi insya Allah tidak akan terjadi, ya.
Alhamdulillah ibu-ibu, mudah-mudahan yang kita kalau dilanjutkan sampai subuh baru selesai ya. Selesai subuh baru kalau baca hikayat bener ya. Mudah-mudahan pengajian kita malam ini kita dapat ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita, Allah berkahi majelis kita. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah yassir lana umurana umur dunya wal akhirah. Yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma ballighna ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidatana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin wa min ulama'il amin ar-rasyidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.